Dokter Brahmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Brita sebagai organisator acara ini yang luar biasa. Kemudian yang terhormat Pak Ketua Umum, Pogi, Dr. Ari, dan sejawat-sejawat semua, guru besar dan sejawat semua. Jadi pada siang hari ini kami akan membicarakan lebih banyak dalam hal mitigasinya untuk DPJP alias SPOG karena ini adalah tim mitigasi dari PP Pogi. Saya share screen. Ya. Sudah terlihat ya Dokter Berita ya? Ini ya. Oke. Sampun, Dok. Ya, kita flashback lagi ya. Jadi ini yang didata 3 Agustus oleh tim mitigasi PPID itu di Indonesia ada 640 dokter. Ini sebetulnya bukan jumlah yang kecil. Ini sebetulnya sangat memprihatinkan. Ini setara dengan 4 Boeing 737 terisi penumpang penuh ini sebetulnya. 4 kecelakaan pesawat, 4 pesawat Boeing 737 penuh. 640 dokter itu, bahkan lebih itu. Ya, jadi sesuatu yang harus kita renungkan, kita pikirkan, dan kita perbaiki. Nah, untuk data SPOG sendiri, itu ada 47 per 8 Agustus kemarin yang dicetak oleh PB Pogi karena belum memasukkan yang kemarin hari Minggu Prof. Suhatno meninggal mendahului kita, itu menjadi total 47. Plus residen itu ada 2 residen Oxgin. Jadi total anggota Pogi, SPOG maupun Pogi muda kira-kira ada 49 dokter, dan ini jumlah yang sangat luar biasa ini. Nanti kita melihat, kita kupas satu-satu. Nah, kalau dari data yang meninggal, itu 18 SPOG alias 62% dari semua SPOG anggota Pogi yang mendahului kita, itu terjadi pada hanya 2 bulan terakhir, Juni sampai awal Agustus ini. Itu ada 18 SPOG. Total ada 47. Jadi dampak wave yang kemarin itu sangat luar biasa, Juni-Juli itu. Mungkin terkait varian Delta, terkait macam-macam hal ini. Ya. Nah, kemungkinan penyebab banyaknya kematian SPOG saat pandemi, ya, ini total ini dari awal Maret 2020, kita itu sadar nggak sadar, kita tuh ritme kerja padat SPOG itu. Bahkan mungkin semua, bidan pun di lapangan juga padat kerjanya, semua nakes padat, tapi di bidang Oxgin, untuk dokter Oxgin, itu sangat padat. Bahkan seringkali 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita itu. Meskipun tidak waktunya misalnya jaga on-site lah, tetapi kita juga ditelepon dan lain-lain. Yang kedua, status COVID pasien seringkali tidak jelas. Bagaimana kita mendapat status COVID yang jelas ketika pasien datang pembukaan 8, pembukaan 9, begitu ya. Kemudian tanpa ada status COVID sebelumnya, tidak pernah tes sebelumnya. Tempat kerja kita itu banyak loh, mulai poli, ruang rawat inap, kamar bersalin, kamar operasi kita ada di 4 tempat itu, plus masing-masing dokter itu mempunyai hak untuk praktek di 3 tempat. Jadi 4 tempat di rumah sakit dikali 3. Bayangkan interaksi antar tenaga medisnya, interaksi dengan pasiennya, paparannya memang akan lebih besar. Nah, yang keempat, nanti mungkin kita diskusikan sama-sama, tempat kerjanya bagaimana? Apakah betul-betul sudah standar? Mungkin di suatu rumah sakit tipe A di Jakarta, tipe A di Surabaya, tipe B di Jakarta, Surabaya, mungkin standar. Tetapi ketika rumah sakit bersalin dan lain-lain, itu yang harus kita cek apa betul-betul memang telah standar. Standar artinya lingkungan kerjanya, lingkungannya sesuai dengan pencegahan COVID ini. Nah, kita melakukan survei kepada semua penyintas. Jadi datanya cukup banyak. Ada 434 SPOG sampai saat ini, ya, itu menjadi penyintas dari jumlah total 4.680. Jadi kira-kira 10%, secara sederhana 10% SPOG itu adalah penyintas. Mungkin angka realnya bisa lebih, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, residen itu mencapai 30%. Jadi memang residen kalau kita lihat di sini, tingkat keterpaparan cukup tinggi, 30%. SPOG 10%. Tapi data akan masuk terus, nanti kita validasi lagi. Nah, kita lihat dari sini, dari tempat kerja saja, sebagian besar rumah sakit tipe A,
Karena apa? Karena memang yang banyak terpapar yang mengisi survei ini adalah BPDS. BPDS hampir pasti di rumah sakit A tempatnya bekerja. Tapi apapun kita lihat dari sini bahwa rumah sakit tipe A ternyata sebagian besar bekerja di sana anggota kita itu. Dan ini perlu perhatian khusus untuk ini. Ya. Nah, tempat kerja anggota POGI, kalau kita lihat, belum semua tempat kerja itu standar. Perlu monitoring standar tempat kerja. Berapa banyak rumah sakit bersalin yang bisa memenuhi aturan tekanan negatif, kemudian flow udaranya diatur, dan lain-lain, mungkin hanya sebagian. Bahkan di kota besar seperti di Surabaya pun, belum semua rumah sakit bersalin itu bisa menetapkan mengikuti standar yang ada dalam hal pencegahan COVID-19. Bilik partus yang standar bagaimana, masing-masing dengan inovasinya dan lain-lain. Ini perlu kita pikirkan bersama supaya ke depan memang kita harus mempunyai standar yang pasti. Dan yang kedua, yang ada saat ini adalah himbauan. Himbauan itu ada. Bahkan penunjukan sebagai rumah sakit rujukan COVID, itu ketika kita lihat di lapangan, belum semuanya mampu memenuhi standarnya sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dan ini merupakan PR tersendiri itu. Belum lagi screening pasien di masing-masing fasilitas kesehatan belum standar. Ada yang mensyaratkan PCR 1 hari, ada yang mensyaratkan swab antigen bisa 3 hari, ada yang anamnesis saja ditanya dari mana dan lain. Yang keempat, ada yang nggak ditanya apa-apa seolah-olah bukan dalam pandemi begitu. Dan ini masih banyak terjadi. Nah, standar screening rutin untuk nakesnya di masing-masing fasilitas kesehatan juga belum seragam. Satu rumah sakit, kita tanya dokternya, ada fasilitas screening dari rumah sakitnya? Ada, tapi kalau ada gejala. Satu rumah sakit lagi ada, tapi 2 bulan sekali. Satu rumah sakit ada, tetapi sebulan sekali, seminggu sekali. Padahal kita telah mempunyai edaran dari Kementerian Kesehatan. Kalau kita lihat di sini edarannya, paling sedikit 1 kali dalam seminggu semua nakesnya, baik dokter, perawat, apapun, itu 1 minggu sekali tes PCR itu. Tetapi ini harusnya disurvei pelaksanaannya. Apakah mampu laksana? Di Surabaya sendiri, rumah sakit besar pun tidak mampu laksana kalau seminggu sekali harus melakukan screening untuk tenaga kesehatan ataupun dokternya itu. Perlu standarisasi lagi agar terlaksana pemeriksaan screening rutin yang lebih mampu laksana dan efektif dalam mencegah COVID-19. Nah, kalau kita lihat dari lama kerjanya, lama kerja lebih dari 40 jam itu masih banyak, hampir separuh, 46,4% itu lama kerja SPOG itu anggota POGI itu lebih dari 40 jam. Otomatis ini banyak sekali, bahkan satu kabupaten yang rumah sakitnya hanya 1 SPOG, bahkan mungkin kerja selama 52 minggu setahun non-stop 24 jam sehari itu, karena belum menerima konsul telepon dan lain-lain. Konsul telepon itu seolah sederhana, tetapi misalnya tidak praktek hari ini, tetapi pasien masuk di kamar bersalin, pasti dokternya ditelepon, pasien ada sesuatu, dokternya ditelepon, sehingga istirahatnya pasti akan terganggu. Dan ini memang dunia hari-hari kita. Nah, sebagian besar, sebagian hampir 50% di atas 40 jam seminggu, meskipun kerja realnya mungkin non-stop kerja realnya, karena termasuk menerima telepon dan lain-lain. Dan yang ketiga, kenapa paparan dokter di Indonesia ini mungkin lebih banyak dibanding di luar negeri, karena di luar negeri, di negara maju apalagi, mungkin one doctor, one hospital, begitu. Jadi satu dokter hanya bekerja di satu rumah sakit. Kondisi ini yang belum banyak di kita. Kalau satu dokter bekerja di satu rumah sakit, pengaturannya lebih gampang, paparannya lebih sedikit, dan lain-lain. Nah, sistem kerja di kita, di negara kita itu SPOG masih banyak dengan sistem by name. Jadi ini pasien pribadi saya, pasien pribadi si dokter A, dokter B, dokter C, dan lain-lain. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah ketika pasien itu datang ke UGD, ya kita juga yang ditelepon, karena bukan by system. Kalau di luar negeri, misalnya pasien rumah sakit, meskipun paginya periksa di saya, malamnya masuk UGD, dokter yang jaga yang menangani. Kalau kita tidak, karena pasien pribadi, maka kita ditelepon. Dan praktek seperti ini sangat luas di kita. Nah, perlu membuat sistem kerja SPOG berupa team working, jadi bukan individual. Ini yang harus kita pikirkan, karena ini sangat-sangat mencegah paparan COVID. Di negara-negara maju, dokternya tidak banyak terpapar, mungkin karena salah satunya mereka team working. Selain juga faktor rumah, karena dokter di luar negeri, negara maju apalagi, di rumah tidak punya sopir, di rumah tidak punya asisten rumah tangga, dan lain-lain. Jadi individualisme itu yang terjadi di luar negeri dalam hal ini lebih menguntungkan dalam hal pencegahan COVID-19. Nah, fasilitas kesehatan
bisa membantu mewujudkan sistem tim dokter ini. Jadi bukan dokter sebagai individu. Kalau individu atau pasien privat itu pasti dokternya akan capek sekali, apalagi misalnya pasien dokternya itu banyak sehari 70, 80 dan lain-lain. Ya. Nah, anggota POGI penyintas dengan kemungkinan tempat paparan ya. Ternyata terbesar tidak tahu mereka terpaparnya dari mana. Inilah gambaran dari seberapa luas COVID-19. Saya tidak pernah tahu, mungkin saya kena dari supir, mungkin dari asisten rumah tangga, mungkin dari perawat yang mendampingi saya praktek, mungkin juga dari tempat kerja. Bila di tempat kerja, yang terbanyak itu adalah kamar operasi dan poliklinis. Ini berdasarkan survei dari anggota POGI. Jadi kamar operasi dan poliklinis itu dianggap sebagai kemungkinan tempat paparan. Dan ini harus kita investigasi sehingga kita bisa mempunyai pencegahan bagaimana tidak terjadi paparan di kamar operasi dan poliklinis. Bahkan kamar operasi itu kita mungkin tidak takut terpapar dengan pasiennya karena pasiennya di beberapa tempat screeningnya ketat dengan PCR. Tetapi sesama tim medis kita tidak tahu apakah saya dengan asisten saya dokter, asisten dokter itu tidak terpapar. Kita tidak tahu karena kapan tes terakhirnya, mungkin sudah 1 bulan lalu, mungkin 2 minggu lalu, masih bisa kena paparan setelah tes itu. Dan memang kita tidak ada standar screening tes untuk tenaga kesehatan yang seminggu sekali tadi himbauan itu. Ya. Nah, bisa di semua tempat paparannya. Dokter itu juga manusia sosial, jadi bisa terpapar dari aktivitas medis maupun aktivitas sosial. Tapi titik lemah yang harus diwaspadai, hati-hati poliklinis, apalagi praktek pribadi. Paparan ini bisa dari pasien atau tim medis yang lain. Ya. Jadi kemudian kamar operasi bisa dari pasien atau tim medis yang lain. Kamar bersalin pun demikian. Makanya kuncinya itu sebetulnya adalah screening COVID pada pasien dan tim medis yang baik ini. Mekanismenya masing-masing. Nah, ini yang belum bisa seragam karena terkait kemampuan, fasilitas, sumber daya, keuangan, dan lain-lain ini. Nah, yang kedua adalah APD standar. Kalau ini rasanya semua SPOK, semua tenaga kesehatan sudah sangat familiar karena hampir 1,5 tahun. Cuman kadang-kadang kalau dokter pun juga manusia sosial, kadang-kadang lupa makan bareng dengan teman kita di kamar ganti, di ruang makan, kamar operasi, lupa kita ya. Jadi sebetulnya ini yang harus kita ingatkan. Tapi kalau pengetahuan apa yang harusnya dipakai itu rasanya sudah paham semua. Nah, yang ketiga ini juga harus kita diskusikan dengan fasilitas tempat kita bekerja, ruangan dan lingkungan standar, bagaimana tekanan negatif, dan lain-lain. Kemudian perlu dipikirkan ada rumah sakit khusus dedicated untuk perawatan ibu hamil dengan COVID. Ini selain bermanfaat untuk ibu hamil tidak kebingungan mencari tempat perawatan, ibu hamil yang terpapar COVID, banyak yang mencari tempat perawatan untuk antenatal care, untuk ada dirawat di rumah sakit, untuk persalinan. Ini tidak bingung lagi kalau ada rumah sakit khusus dedicated untuk ibu hamil yang COVID. Syukur-syukur di masing-masing kabupaten bisa ada, ya. Karena itu dengan itu sumber daya bisa terlindungi dan lain-lain. Nah, ini fakta menarik juga. Ternyata 97 dokter terpapar 20 kali, itu 12,7%. Jadi yang terpapar 2 kali itu ada 97 dokter. Kemudian terdapat 30 dokter terpapar lebih dari 2 kali, jadi 3,9%. Artinya apa? Artinya meskipun kita telah terpapar pun, kita tetap harus waspada dengan protokol kesehatan. Ini yang tetap harus dijaga. Sebetulnya message-nya ada di sana, bahwa paparan bisa sampai yang ketiga kali pun. Ya. Nah, komorbid, ternyata yang komorbid itu 33,9% ini pada yang penyintas, artinya yang pernah sakit kemudian sembuh. Jadi ada faktor komorbid 33,9%, yang 66% tidak ada faktor komorbid. Kenapa saya kena? Apakah karena saya ada diabetes atau karena ini ternyata hanya 33,9% yang ada komorbidnya pada penyintas. Tetapi pada anggota POGI yang meninggal dari survei kami, 93,3% itu ada komorbid. Ya, jadi penyakit komorbid terkait erat dengan kematian akibat COVID. Ini yang harus kita identifikasi, kita waspadai. Nah, kita lihat dari penyakit komorbidnya, hipertensi yang terbanyak 25,1%, diabetes mellitus 14,7%, obesitas 13,3%. Nah, apa message di sini? Kalau memang ternyata kematian itu sebagian besar terkait penyakit komorbid, ada faktor komorbid, maka bentuk kita mencegah itu kita harus mengendalikan faktor komorbid tersebut. Seberapa banyak dokter yang melakukan tensi rutin setiap minggu sekali, kita tidak tahu berapa kali setiap minggu kita harus diskusikan. Seberapa banyak dokter yang melakukan medical check-up, oh ternyata saya ini diabetes. Sering banyak beberapa dokter tidak tahu, ternyata gulanya tinggi setelah dirawat karena COVID. Ya. Nah,
Penyakit komorbid pada anggota POGI itu yang terbanyak hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas. Usulan kami harus ada medical check-up rutin. Nah, masalahnya medical check-up rutin ini seringkali dokter sendiri lupa. Saya sendiri pun lupa, yang secara mandiri. Atau ada tidak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang mewajibkan dokternya itu medical check-up rutin. Ini sebetulnya dalam hal ini kita bisa meniru airline atau penerbangan itu. Airline itu selalu mau medical check up pilotnya itu. Kalau ada sesuatu tidak boleh terbang itu. Nah, ini bisa tidak diadop di kita itu. Jadi kalau ini bisa diadop, otomatis fasilitas kesehatan dan rumah sakit melakukan medical check up untuk semua dokter dan tenaga kesehatannya. Ini paling tidak bisa mengendalikan faktor komorbid karena terkontrol. Kemudian pola hidup sehat. Ya. Nah, kesimpulannya adalah mari kita mencegah terpapar, mencegah fatal bagi yang sudah terpapar. Kunci pencegahan adalah screening pasien itu harus bagus dan standar. Ini kita belum punya. Satu sisi masih pakai swab, satu sisi pakai PCR, berapa harinya diakui itu belum kita punya standar. Kemudian screening tim medis, screening COVID, ini sama sekali belum standar sama sekali. Ada yang tiap 1 bulan, ada yang nunggu ada keluhan, ada yang anjurannya Kementerian Kesehatan setiap minggu, tapi saya tidak yakin apakah mampu laksana di semua rumah sakit itu. Di rumah sakit besar di Surabaya saya belum mampu laksana. Ya. Kemudian APD standar, ini rasanya sudah tahu semua, lingkungan kerja yang aman, bagaimana tekanan negatifnya, bagaimana ventilasinya, bagaimana flow-nya udara, lalu lintas orang, dan lain-lain. Kemudian menjaga imunitas kita, jelas. Kemudian bagaimana mengunci mencegah mortalitas, harus ada akses dini obat dan tempat perawatan. Ini menjadi barang yang langka di tengah lonjakan COVID bulan Juni dan Juli. Mencari obat tidak mudah, mencari tempat perawatan juga tidak mudah. Dokter seringkali dirawat di rumah sakit lain, bukan di rumah sakit tempat dia bekerja karena penuh. Ya. Kemudian mengendalikan faktor penyakit komorbid. Ini yang bisa kita tekan dari hulunya adalah mengendalikan faktor penyakit komorbid. Lebih hulu lagi, ya harus check up rutin kita itu. Rumah sakit harus melakukan check up pada dokter dan tenaga kesehatannya. Mungkin ini sementara yang kami dapat sampaikan, bisa untuk bahan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Brahmana. Izin saya menanyakan kepada IT, apakah Dr. Heru atau yang mewakili sudah hadir? Baik, sambil kita menyingkat waktu, kami mohon Profesor Budi Weweko untuk dapat memberikan tanggapan. Prof, silakan. Ya, terima kasih Dr. Pelita, Dr. Brahmana, terima kasih ya paparannya sangat jelas dan membantu kita tentunya dalam hal mitigasi. Beberapa catatan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana dengan sangat menarik. Saya hanya ingin menambahkan juga satu hal. Yang pertama yaitu terkait dengan efektivitas vaksin pada nakes. Ya, ini juga hal yang sangat banyak ya dibahas di dalam publikasi-publikasi. Ya, efektivitas vaksin Sinovac terutama ya datanya sudah publish internal ya dari studi kita di Bandung. Memang immunogenicity cukup baik, proteksi cukup baik ya sampai kira-kira 3 bulan, kemudian mulai bulan ke-6 dia mulai turun itu neutralizing antibody. Dan ini jadi masalah terutama pada nakes yang exposure-nya sangat tinggi. Oleh karena itu kita bisa lihat ya dalam bulan Juli itu luar biasa ya. Mungkin 100 sampai 150 ya dokter yang terinfeksi termasuk Opjin. Yang kedua, mengapa Opjin tinggi begitu ya dibandingkan pulmonologis lah katakan. Tadi Dr. Brahmana sudah menyampaikan ya banyak sekali faktornya. Satu saya tambahkan yaitu exposure kita dalam menangani pasien yang sangat lama. Terutama adalah dalam proses persalinan. Ya, dalam proses persalinan itu luar biasa kita mendampingi. Ya sementara kita tidak tahu kadang-kadang statusnya atau kadang-kadang statusnya false negatif gitu ya. Karena rapid antigen, ya bisa saja persalinan itu kalau normal ya bisa 24 jam kita mendampingi. Itu yang membedakan SPOG dan spesialis lainnya. Ya kita nempel engagement pasien dengan kita lama, nempel. Ya kalau kontrol hamilnya dari 3 bulan sampai 9 bulan dan juga proses persalinannya. Jadi itu resiko juga. Kemudian satu lagi adalah mengenai imunitas. Tadi saya hanya ingin komentari bahwa ketika kita lelah, nah disinilah kemungkinan besar akan masuk infeksi. Saya pribadi sebagai penyintas, saya merasakan betul tuh. Saya tidak tahu dapatnya di mana, tapi saya merasa satu titik ketika saya lelah, saya paksakan itu untuk praktek, untuk menolong melakukan tindakan. Disitulah saya pikir 3 hari setelah saya merasa capek sekali pada saat itu, saya terinfeksi.
Ya, artinya ketika kita merasa lelah, itu kita tidak boleh pergi ke rumah sakit ya, praktek, apalagi melakukan tindakan. Karena itu beberapa ide yang sangat baik tadi, teamwork ya, saya kira ini harus dibahas lebih detail di PP Pogi maupun di Pogi cabang. Kemungkinan kita melakukan pendekatan secara team approach itu sangat baik ya. Kemudian juga satu lagi yang saya lupa tadi, masker ya, masker. Kadang-kadang kita praktek dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, maskernya nggak berganti nih. Ya, kita membawa virus di dalam mobil ya. Kadang mobil itu penting sekali itu. Mobil itu salah satu tempat virus itu berada karena kita berpindah-pindah. Jadi sangat dianjurkan sekarang kalau kita pakai double masker, paling tidak masker bedanya kita buang begitu kita pindah rumah sakit, kita pakai masker beda yang baru ya, sehingga di mobil kita tidak membawa virus. Begitu pula nanti ketika pindah lagi ataupun pulang ke rumah, masker segera berganti begitu keluar dari rumah sakit. Screening pasien saya kira ya sangat terkait, dan lebih penting prokes ya. Memang ada beberapa rumah sakit di Jakarta sudah mencantumkan pasien harus pakai double masker, ya, masker bedah dan masker kain, dan harus rapid antigen negatif ya. Beberapa rumah sakit di Jakarta sudah mencantumkan itu. Ya, tapi tentu ya sangat debatable ya, selain ada effort yang berlebih juga rapid antigen juga ya masih tanda tanya juga ya, quote and quote. Terakhir, saya kira juga yang sangat penting adalah ya vaksin dosis ketiga nih ya, dalam mitigasi kita PP Pogi tim mitigasi juga akan memantau ya kecepatan nakes-nakes kita terutama SPOG ya mendapatkan vaksin dosis ketiga ya. Untuk Moderna ini mudah-mudahan bisa segera ya, karena varian Delta ini more contagious, sometimes more severe begitu ya dibandingkan varian Wuhan. Saya kira demikian Dr. Prita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Brahmana atas paparannya. Terima kasih Prof. Budi. Kami undang kembali Dr. Heru dari Arsada, atau ada yang mewakili? Sambil menunggu Dr. Heru, saya sampaikan bahwasanya untuk link materi dan untuk link absensi ada di live chat YouTube, di 2 YouTube, serta di-share melalui Instagram @pogi_id dan @hoxi_malang. Baik, tampaknya Dr. Heru Aryadi masih belum bisa membersamai kita. Kami mengaturkan terima kasih Dr. Brahmana atas paparannya, dan semoga apa yang kita usahakan bersama mendapatkan buah yang lebih baik untuk kesehatan kita semua.